Lah, nah, direkam. Nah, direkam. Oke, sudah direkam. Resource. Oke. Ini direct message ke saya rupanya. Nggak apa-apa lah. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, kita lanjutin ini dulu deh. Ini ya, kita lihat yang di bawahnya deh. Nah, ini. Nomor 17. Ada solusinya kan ya? Jawabannya apa tadi? Nomor 17. Gambar tersebut untuk apa? Spektrometri, Pak. Spektrometri yang mana? Ini kan ada gambar nih. Gambar ini spektrometri massa untuk isotop yang mana? Kelimpahan nggak tahu. B, Yang Pak. mana? 1, 2, 3, 4. Jadi pertanyaannya, tabel terlampir menyediakan identitas 2 isotop alami untuk 4 unsur berbeda. Unsur manakah yang memiliki spektrum massa seperti ini? Jadi spektrum yang ini nih, yang gambar ini nih, itu miliknya siapa? SB, sabun, antimon, RE. RE-nya apa ya? Tahu deh. IR, iridium, TL, tellurium. Amu itu apa ya, Pak? Apa? Amu. Apa? Nggak dengar ya? Amu itu yang Amu itu SMA, Atomic Mass Unit. Bahasa Inggris saja. Kalau kita pakainya SMA, Satuan Massa Atom. AMU ini Atomic Mass Unit. kita nggak dikasih tahu ya dia satuan. Enggak. Gambarnya gini dong. Yang SP Pak. Jawabannya apa? Yang SP mungkin. Soalnya dia massa atomnya lebih dekat ke yang 121. Jawabannya benar. Jawabannya SB. Kenapa? Gini lihatnya. Tadi yang jawab siapa? Sebelumnya? Yang jawab Avan, Pak. Avan. Oke, Van. Benar, Van. Logikanya masuk. Jadi gini, kalau saya punya ini sinyal, gitu ya, sinyal. Ini yang bawahnya itu masanya. Maka lebih kanan itu kalau kurva gitu ya, sumbu X makin kanan itu dia makin besar. Maka yang masanya lebih besar, itu kelimpahannya lebih sedikit. Sinyalnya lebih kecil. Gitu ya. Yang ini, yang masanya lebih kecil, sinyalnya lebih besar. Artinya kelimpahannya lebih banyak. Oke. Kalau kita lihat ini, maka kalau saya lihat ini, maka massa atom rata-ratanya harus lebih dekat ke massa atom yang lebih rendah, lebih kecil. Kita lihat SB, ini 121, 123. Rata-ratanya di 121,8. Lebih dekat ke yang kecil. 1585, 187, 186,2. Oh, lebih dekat ke yang besar. IR 191, 193, 192,2. Lebih dekat ke yang besar. Tellurium 203, 205, 204,4. Lebih dekat ke yang besar. Jadi, jawabannya benar. Ini adalah spektrum massa untuk antimon. SB. Ya. Jadi melihatnya seperti itu. Jadi membaca spektrum massa itu yang lebih kanan itu lebih besar massanya, lebih kiri itu lebih kecil. Semakin tinggi puncaknya sinyalnya, itu artinya jumlahnya semakin banyak. Nomor 18 memiliki 4 isotop yang stabil, kelimpahan alami yang sangat rendah. Tetapi SR86, 87, 88 semuanya cukup berlimpah. Mengetahui bahwa atom strontium masanya ini manakah isotop yang lebih mendominasi? Kira-kira mana? Kalau nilainya sekian. 88 bukan, Pak? 88. Sekarang kita lihat. Caranya adalah lihat saja. Apa tadi? SR ya? Strontium. Lihat. Isotop. Yang paling banyak adalah 82% akan dimiliki oleh strontium 88. Jadi melihatnya seperti itu saja. Ini 87,6. Oh, paling dekatnya ke 88 daripada ke 87. Maka 88 akan punya kelimpahan yang lebih besar.
Nomor 19. 19 sedikit nih. Klor hanya punya 2 isotop, 35 sama 37. Oke. Yang satu hadir dalam persen kelimpahan 75%. Dan berat atom klorin dalam tabel periodik atau berat rata-rata adalah 35,45. Yang menjadi spektrum yang benar yang mana? A, B, C, D. B bukan, Pak. B mungkin, Pak. B. Benar sekali, jawabannya B. Yang A salah karena 37 lebih besar. Kalau 37 lebih besar, harusnya masa rata-ratanya lebih dekat ke 37. Kalau ini sama tingginya, artinya harusnya masa rata-ratanya 36. Yang ini posisinya salah nih, harusnya di sini gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, gitu ya. Jadi ini nggak ada kimia sih sebenarnya. Ini logika, gitu ya. Oke, karena tadi dimulai oleh Morenzo yang menanyakan tentang isotop seperti ini, jadi kita menyelesaikan semua bahasan tentang isotop. Jadi, kalau nama-nama seperti ini, ya nggak akan keluar lah, karena prinsipnya bukan menghafal. Jadi tidak ada keluar N2O5 namanya apa ya, nggak ada lah. Ya, jangan berharap keluar itu, gitu ya. Saya udah ngapalin semua Pak, anion kation, masa nggak keluar ya? Memang nggak akan keluar, gitu ya. Jangan dipaksain. Oke. Silakan, kalau ada yang punya pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada lagi nih yang mau nanya? Kita bubar? Bubar, jangan bubar dong. Nanti kita ada tryout uji coba jam 6:30. Setengah 7, setengah 5, setengah 6. Nah, setengah 6. Nanti dilihat, dicoba saja lah. Mungkin latihan soalnya sudah Anda kerjakan kemarin, sudah kita bahas gitu ya. Itu cuma nyoba-nyoba aja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi nih. Saya menunggu request saja. Nah, nggak ada yang mau nanya? Mungkin Bapak ada soal-soal lagi, Pak? Wah, ada sih, cuma saya belum mau ngeluarin aja. Sebentar, kita cari soal. Pak, cariin soal yang ada titrasi dong, Pak. Ada apa? Yang tentang titrasi itu, Pak, stoikiometri titrasi. Coba kita cari. Ini aja lah. TPP 19. Saya lihat di sini. Lebih banyak soalnya. Titrasi ya? Kalian mau soal titrasi? Oke. Kita lihat question bank. Titrasi. Termo, quiz gas, interaksi. Stoikiometri gas. Rata-rata parameter kalkulatif bisa spontan. Ini soal. Titrasi apa ya soalnya? Ini ada. Oke, kita lihat. Nah, ini titrasi. Kelihatan nggak? Nah, mudah ini sih. Ini mudah sih. Ya. Titrasi. Dalam percobaan titrasi menetralkan 25 mili sampel asam sulfat diperlukan larutan NaOH sebanyak sekian. Yang belum setara adalah ini berdasarkan informasi di atas, maka kemolaran asam sulfat adalah, kalau ini kan mudah ya, maka kalian harus setarakan dulu reaksinya. NaOH
tambah H2SO4 menjadi Na2SO4 tambah H2O. Kita anggap ini satu, yang paling kompleks. Maka Na-nya 2, ini 1, ini 2. Nah, udah setara. Sekarang kita tahu nih, sampel asam sulfatnya 25 mili. Anggaplah dia amolar. Ternyata untuk menetralkan, artinya dua-duanya habis. Atau mereka tepat bereaksi. Ini butuhnya 18,3 mili, konsentrasinya 0,5 molar. Kita buat nih, mula reaksi sisa. Intinya dua-duanya harus habis. Oke? Kalau kita mau cari mol, itu adalah M dikali V. Ya. Maka ini molnya 25 A milimol. Oke. Dia habis, jadi min 25 A milimol. Oke. Yang ini 18,3 kali 0,5. Jadi ini 9,15 milimol. Ini 9,15 milimol. Karena dua-duanya habis. Ingat, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien pada bagian reaksi. Gitu ya. Ini nggak usah kita pikirin, karena ini nggak penting. Gitu ya. Maka mol basah, NaOH, gitu ya, per mol asam sama dengan koefisiennya, lihat 2:1, 2:1, maka mol basah sama dengan 2 mol asam. Mol basahnya berapa? 9,15. Mol asamnya berapa? 2 kali 25A. 9,15 sama dengan 50A. Maka A sama dengan 9,15 kali bagi 50, atau 9,15 kali 2 per 100, gitu ya, sama aja lah. Jadi kali 2, 18,3 bagi 100, jadi jawabannya 0,1813 molar. Ada nggak jawabannya? Ya ada dong. 0,018. 0,01813 kok 0,0. Kok saya ngitungnya salah sih? 0,01813. Kok 13? 183. Ya itulah pokoknya lah. Jawabannya A. Kita lihat. Ini soal titrasi yang pertama. Kita lihat soal titrasi yang kedua deh. Lebih susah atau lebih mudah? Atau jangan-jangan sama? Nah ini. Ini agak lebih susah nih. Asam askorbat. Gitu ya. H2C6O6 C6H6O6. Oke. Ya, seperti itu. Macam apa ini? Oh ya, oke lah. Sip, awalnya seperti itu gitu ya. Kita buat reaksi. Ya. Berarti dia hanya 2 ya? Hanya 2, benar. Jadi kalau dia dituliskan seperti itu, berarti hanya yang bereaksi 2. Jadi kalau dituliskan seperti itu, maka kita nulis reaksinya H2C6H6O6 ditambah NaOH menjadi, ini kalau saya pisahkan, ini jadi 2H+ tambah C6H6O6 2-. Kenapa seperti itu, Pak? Karena ini duanya dituliskan terpisah. Maka dia bereaksinya 2. Dengan ini Na+ tambah OH- gitu ya. Menjadi tukar pasangan dia kan. Jadi karena ini 2-, ini plus, ini butuh 2, gitu ya. Ini 2+, ini min, maka ini butuh 2. Jadi ini nanti Na2 C6H8O6 C6O6 tambah 2H2O. Maka NaOH-nya 2 nih. Prinsipnya sama seperti tadi. Jadi
H2 C6 H6O6 tambah 2 NaOH jadinya bla 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 gitu ya. Jadinya ini nih. Nih jadinya ini. Sama seperti tadi, mula reaksi setimbang kita anggap aja ini awalnya A-mol gitu ya. Maka di sini A-mol, A milimol juga boleh. NaOH 29,5 konsentrasinya 0,125. Maka milimolnya kita dapat nih. 29,5 kali 0,125 3,6875 milimol. Ingat, dia habis bereaksi, ini A habis, ini min 3,6875, ini habis juga. Mol asam per mol basa sama dengan koefisiennya. Ini 1, ini 2. 2 mol asam sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan 3,6875 per 2. Maka kita dapat bagi 2. 1,84375 milimol. Yang ditanya apa? Masanya. Ya, masanya kalau Anda mau dapat massa, mol dikali massa molar. Molnya sekian, 1,84375 milimol kali C6, 6 kali 12 tambah 8 tambah 6 kali 16, 176 miligram per milimol. Karena ini milimol gitu ya. Jadi dapatnya kali 1,84375 324,5 miligram. Ada nggak jawab? Ada lah. Jawabannya sini. Ya kira-kira soal titrasi ya seperti inilah. Mungkin lebih susah. Ya kira-kira seperti itulah kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Berkisar soal titrasi atau mau soal yang lain juga boleh. Mungkin soal yang lumayan susah, Pak. Lumayan susah. Nggak ada soal yang lumayan susah buat saya. Mudah semua. Yang mana? Saya nggak tahu soal yang ini maksudnya. Saya harus model soal yang apa? Banyak Ya. tahapnya gitu, Pak. Banyak tahapnya. Oh, Ini. gitu. Kalau soalnya esai seperti dulu, mungkin enak ngerjainnya per tahap. Tapi kalau soal pilihan ganda seperti sekarang, relatif soal yang bertahap itu sulit untuk dibuat. Karena tahapannya itu nanti kalau kalian salah di tahapan tersebut, nilainya kalau nggak 0 ya 100 gitu kan ya. Kalau dulu esai kita bisa lihat nih, oh salahnya di tahap ini. Berarti poinnya kita kurangin sekian. Tapi kalau pilihan ganda seperti sekarang, kita susah, bukan susah sih, kita malah tidak membuat soal yang tahapnya banyak. Kenapa? Karena nanti kalau salah di satu tahap, ya ke ujung-ujungnya salah. Tapi kita nggak bisa ngurangin beberapa poin. Ya nilainya kalau nggak 0 ya 100 gitu kan ya. Jadi sekarang itu untuk soal Anda, ketika masa Anda sekarang, soal yang banyak tahap itu sangat sedikit lah dibuat. Jadi relatif nggak terlalu banyak. Cuma kita lihat saja lah. Kalau Anda mau ya kan, Anda berminat, kita coba cari. Atau mungkin yang lebih ke pengertian, Pak, kayak yang tadi yang apa sih yang SMA itu tadi yang pakai grafik. SMA. Kalau untuk yang isotop seperti tadi, rasanya itu udah semua sih, modelnya sudah semua seperti itu. Jadi nggak, kalau variasi soal yang berhubungan dengan AMU, atomic mass unit, SMA, rasanya nggak terlalu banyak sih. Rasanya kalau Anda kuasai yang tadi, bisa menghitung isotop massa atom rata-rata dari isotopnya, atau kebalikannya, kemudian bisa membaca spektrum massa, itu harusnya sudah cukup lah untuk bagian SMA seperti tadi.
Pak, ada soal yang ini nggak menghitung energi lompatan kulit. Energi lompatan kulit. Apa sih dia yang- maksud itu? Deret Balmer gitu-gitu, Pak. Ah, Oh, iya Deret itu. Balmer. Oke. Kita cari. Ya, deret loncat kulit ya. Oke, let's see. Eksitasi. Nah, coba ini ada satu soal. Apakah bagus soalnya? Kita lihat. Nah, ini. Nah, ini enak. Nah, ini. Cobalah dihitung. Suatu atom hidrogen pada tingkat energi N sama dengan 1. Kulit pertama, gitu kan ya. Menyerap energi sekian. Pada tingkat energi berapakah atom tersebut berada? Nah, dia nyerapnya segitu tuh. Kalian butuh data apa? Minta sama saya kasih. Butuh data apa? Nanti saat ujian, saat kuis, rumus yang kalian perlukan, kalau rumusnya jarang dipakai, kita berikan kok. Kalau rumusnya yang ditanya massa sama dengan mol dikali massa molar, itu enggak lah. PV sama dengan nRT, itu enggak. Cuma kalau rumus-rumus yang jarang, itu mungkin kita berikan. So, coba hitung yang ini. Kalian butuh data apa? Butuh data ini enggak? RH. Oh, RH itu sih. Rydberg. Jadi Rydberg itu banyak lah. Kok gitu? Konstanta Planck ya? Kayaknya. Oh, nggak usah sampai Planck lah. Planck. Rydberg aja, Rydberg. Nih. Atau konstanta Rydberg yang hubungannya sama energi. Nggak ada sih. Oh, nggak ada nih. Aneh. What mean? Nah, ini 10 Rydberg konstan. Injol. Nah, ini nih. 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule. Tadi berarti naik 4 ya? Coba lihat ini ya. Pertanyaannya mana lagi? Nah, soalnya nih. Berarti di N2. Benar kan? Di N2 kan? N2. Coba aja. N5 katanya. Nah, masih ingat yang ini? Delta E. Ini kan ada kulit ya, ada inti gitu ya. Ada inti. Ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, dan selanjutnya. Ketika elektron turun, dia akan melepaskan energi. Energinya keluar. Tapi ketika dia naik, elektronnya naik, dia akan menyerap energi. Nah, energi yang dia serap di sini, itu nilainya tadi 2,092 kali 10 pangkat min 18 Joule. Gitu ya. Dia menyerap energi sebesar sekian. Tuh, ya. Pertanyaannya, ketika dia menyerap energi sekian, dia loncat ke kulit keberapa? Gitu ya. Nah, delta E, atau Anda mau hitung pakai rumus yang boleh memakai delta E sama dengan 2,18 kali 10 pangkat min 18 seper N. Ya, seper N kuadrat
kurang 1/n kuadrat ini. Nah, I know, sebentar. Final, ini inisial. Jadi sebenarnya sama aja sih. Mau final, inisial, karena nanti jatuhnya selisih. Kalau Anda pakai ini rumusnya joule gitu ya. 2,18 kali 10 pangkat min 18 joule. Energinya ini 2,092 kali 10 pangkat min 18. Ini saya coret. Ini 1/nf kuadrat dikurang 1/1 kuadrat. Oke. Nanti 1/nf kuadrat sama dengan 2, ini dikurang 1 deh. Dikurang 1 sama dengan 2,092 bagi 2,18. Kita dapat sekitar 0,9596. Nanti 1/nf kuadratnya sama dengan ya. Nah. 1/25. Ini sih Pak, kalau nggak salah ada tanda negatif Pak di tata variabelnya. Ininya ya? Jadi kayak delta E itu sama dengan minus dari itu. Oke, ya. Kalau ini kita dapatnya sekitar positif berapa tuh? Kalau nggak salah dapat 1/25 Pak. Nah, 0,04 ya. Nanti NF kuadratnya sama dengan 1 bagi 0,0403 sekitar 25, maka NF-nya adalah 5. Jadi kulitnya seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Nanti Anda lihat lagi lah di buku rumusnya ya. Jadi intinya dia loncat seperti itu. Selisihnya itu adalah energi yang diserap dari kulit keberapa ke kulit keberapa, ya? Ini formula ini hanya spesifik ke atom hidrogen aja atau bisa ke atom yang lain, Pak? Spesifik untuk atom hidrogen dan untuk atom lain yang punya elektron sama seperti atom hidrogen. Jadi rumus ini berlaku untuk hidrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, boron 4 plus, yang elektronnya cuma 1. Ini yang ini kita bahas ketika kita membahas tentang model atom Bohr. Jadi Bohr itu hanya bisa menjelaskan yang atomnya cuma 1. Atau atom lain yang menyerupai hidrogen. Jadi cuma bisa membahas hidrogen, helium plus, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, boron 4 plus. Kira-kira seperti itulah. Lalu kalau untuk atom-atom yang lain bagaimana Pak formulanya? Atom yang lain tidak bisa pakai yang Bohr. Mereka harus pakai mekanika kuantum yang modern. Jadi hitungannya itu bukan lagi hitungan kalau di Bohr kita bicara orbit. Artinya dia pindah kulit. Nah, jadi elektron itu berada di orbitnya. Sama seperti bumi mengitari matahari. Kita di orbit gitu kan ya. Tapi ketika kita udah bicara mekanika kuantum untuk atom yang elektronnya lebih dari 1, kita nggak bicara orbit, tapi kita bicara orbital. Orbital itu bukan di garis ini lagi, seperti bumi mengitari matahari, tapi ke daerah ditemukannya elektron. Jadi walau dia di N sama dengan 1 itu tidak harus di garis ini. Bisa saja di daerah, di pojok sini, di pojok sana. Jadi di mekanika kuantum itu kita bicarakan tentang probabilitas kemungkinan ditemukannya elektron. Jadi rumus ini tidak berlaku lagi jika elektronnya lebih dari 1. Jadi kalau untuk atom lain gimana Pak? Atom lain ya hitungannya nggak kayak gini. Dan itu malah dipelajari di fisika lanjut malah, bukan di kimia malah. Jarang sih kita bicara tentang itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak.
Cobainlah sekali-sekali ngambil mata kuliah fisika nantinya. Menarik tuh. Cuma saya juga nggak minat sih. Cuma ya mungkin kalian berminat lah. Oke, silakan. Jika ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, sebentar, saya ke belakang sebentar ya. Siapkan dulu saja pertanyaannya.
Oke, baik, saya kembali. Pak ingin bertanya. Ya, silakan. Bisa materi tentang spektrum atom hidrogen ini sama deret-deret Balmer dan kawan-kawan itu masuk materi? Deret-deret itu enggak lah. Cuma kalau seperti elektron pindah kulit 1, kulit 2 gitu masih ada konsep-konsep gitu. Cuma sampai ditanya ini deret siapa enggak. Kemudian ditanya deret Lyman untuk atom ini enggak ditanya. Jadi kalaupun ada soal yang seperti itu bukan konsepnya hafalan. Jadi nggak ditanya ininya deret siapakah ini, deret ini dari kulit keberapa enggak lah yang kayak gitu. Kalau membaca spektrum itu masuk nggak Pak? Baca spektrum masuk. Bisa dibahas lagi nggak Pak? Membaca tuh yang gimana? Yang gimana membaca tuh? Iya, maksudnya untuk yang membaca spektrum atom hidrogen, spektrum atom yang perpindahan elektron. Oh iya, saya ingat. Saya kadang masih bingung. Kita lihat soalnya di sebentar. Di inilah kita lihat soalnya. Itu di materi kuliah. Atom ini struktur atom. Oke. Oke, struktur atom dia seperti ini, radiasi benda hitam. Oke, nah yang seperti ini gitu ya. Ini mana sih? Iya, Pak. Nah, ini nih contohnya nih. Nah, ngelihat seperti ini. Jadi gini, di antara spektrum garis kita lihat nih. Oke. Nah, ini deret Lyman. Datangnya dari mana? Lyman itu tujuannya adalah kulit ke-1. Kulit ke-1, kulit kedua ya, lupa sih. Oke, kita lihat. Ini persamaan Rydberg, contohnya aja deh. Nih deret-deretan. Jadi Lyman itu tujuannya N1. N1 itu adalah tujuan. Datangnya bisa dari mana aja? Bisa dari N2, N3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Kemudian kalau Balmer tujuannya adalah N2. Jadi datangnya bisa jadi dari N3, N4, N5, tapi tidak bisa dari N1. Kenapa? Karena N1 itu punya energi yang lebih tinggi. Ya. Jadi kalau dia punya energi yang lebih rendah. Jadi kalau mau naik ke N2 dia butuh energi. Sedangkan deret-deret ini bisa diukur karena dia mengemisikan energi, melepaskan energi. Jadi semua deret ini muncul karena ada energi yang dipancarkan ketika elektronnya pindah. Energi itu bisa dipancarkan jika dia pindah dari lantai tinggi, lantai di atas ke lantai yang di bawahnya. Jadi kulit yang di atas ke kulit yang di bawahnya. Jadi kalau deret Lyman itu 1, maka deret garis pertama itu munculnya dari 2 ke 1. Garis kedua 3 ke 1. Garis ketiga 4 ke 1 dan selanjutnya. Sekarang kita lihat contohnya aja deh. Mana contohnya? Nah, ini nih. Oke. Spektrum emisi spesi berelektron tunggal mirip hidrogen dan fasa gas diberikan pada gambar berikut. Jadi ini spektrum emisi namanya ya, spektrum garis. Spektrum garis di atas diperoleh dari transisi elektron dari keadaan tereksitasi ke tingkat eksitasi pertama. Oke. Keadaan eksitasi itu bisa berapapun. Oke. Eksitasi pertama itu adalah N sama dengan 2. Jadi, kalau saya sebutkan N sama dengan 1, itu tersebut keadaan dasar. N sama dengan 2, itu keadaan eksitasi pertama. N sama dengan 3, itu keadaan eksitasi kedua. N sama dengan 4, dan selanjutnya gitu ya, sampai N sama dengan tak hingga. Itu artinya elektronnya lepas atau terion.
terionisasi. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat soal ini dia bilang adalah tujuannya adalah eksitasi pertama. Jadi semua garis ini, semua garis ini nih, itu tujuannya adalah eksitasi pertama. Jadi garis-garis tadi ada itu, ada itu, ada itu, ada itu, ada itu, ada itu. Itu ya. Semua garis ini tujuannya adalah eksitasi pertama. Artinya tujuannya, end finalnya adalah 2. Maka end awalnya, start-nya bisa dari 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya. Garis pertama, ini garis pertama, itu adalah muncul yang pertama, 3 ke 2. Yang kedua adalah 4 ke 2. Ini 5 ke 2. 6 ke 2, 7 ke 2, 9, 8 ke 2, dan selanjutnya. Jadi saya bisa tahu bahwa garis A ini adalah perpindahan dari N4 ke N sama dengan 2. Yang B itu adalah N sama dengan 5 ke N sama dengan 2. Jadi untuk satu deret seperti itu, tujuannya sama semua. Sampai suatu saat, kalau kita lihat lagi, yang deret tadi, nah, dia akan rapat terus, kemudian baru misah yang baru. Ini rapat terus, ini Liman tujuannya 1 semua, ini Balmer tujuannya 2 semua, ini pasien di sini. Kemudian bracket nanti ada di sananya lagi. Semuanya seperti itu. Kira-kira seperti itulah kalau untuk membaca spektrum garis yang modelnya seperti itu. Gimana? Baik, Pak. Mengerti. Makasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Silakan. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, saya lupa nih. Udah bisa belum ya? Anda buka. Seharusnya bentar lagi, Pak. Sebentar lagi ya. Kayaknya sebentar lagi. Salah. Berapa ini? Oh, mulainya sebentar lagi. Cuma dibukanya switch role to student. Belum bisa. Bisa belum? Udah bisa sekarang kan. Oke, sekarang sambil itu silakan dibuka, dibaca-baca aturannya lah. Maaf, Pak Badi tadi yang apa? Deket-deket tadi itu kok deket yang baca spektrum gitu masuk, Pak? Masuk. Kayaknya masuk. Soalnya di background nggak ada. Apanya? Di mana? Di apa? Di background nggak ada. Saya Oh, memang itu cuma pengayaan aja. Karena di Brown itu
gimana ya? Kalau saya dikasih pilihan pakai buku brown atau tidak, saya nggak milih itu, karena eh, ngajarinnya susah. Karena buku brown itu basicnya adalah engineer di Amerika. Jadi jatuhnya adalah mereka ngejelasin sesuatu yang ada di sana. Jadi nggak relevan gitu sama kita. Cuma ya oke lah. Ya, kalau yang untuk gitu-gitu konsep dasarnya mirip, walau tidak ada dia menggambarkan spektrum garis. Cuma ya mirip-mirip aja sih. Cuma itu ngegambarin kalau di berbagai buku mereka hanya menggambarkan model seperti ini. Model yang elektron pindah. Nah, loncat-loncat seperti ini nih, pindah-pindah. Nah, spektrum garis itu ngejelasin bahwa ketika spektrum energi keluar segini, ini kan energi. Energi itu bisa dikonvert Hc per lambda. Lambdanya ini bisa dimasukkan ke spektrum garis tadi. Sebenarnya seperti itu aja sih, Pak. Jadi nggak kalau kita bilang berbeda, ya itu berbeda. Cuma basicnya, dasarnya itu harusnya sama sih. Cara ngebacanya konsepnya mirip. Jadi hanya beda cara membacanya saja. Menurut saya bisa lah Pak, gitu-gitu. Oke Pak, makasih. Berarti kalau Bapak sendiri rekomendasinya apa bukunya? Rekomendasi saya, kalau saya lebih suka pakai buku Brady. Kalau Chang itu terlalu dasar. Brady itu oke, apalagi latihan soalnya lebih oke. Kalau Brown itu soalnya terlalu dasar dan banyak hal-hal yang nggak relevan di kita gitu. Jadi ya saya kurang suka sih, cuma at least kita masih pakai itu sih. Buat latihan-latihan masih oke lah. Oke Pak, makasih Pak. Baca-baca oke lah. Maaf tadi buku yang tadi katanya soalnya bagus apa Kak? Pak? Yang ini nih, dulu saya pernah kasih di awal kalau nggak salah saya. Coba. Tugas B, panduan, panduan. Pengantar statement. Yang Raymond Cheng ya tadi? Nah, ini kan kita Brown nih. Saya lebih suka pakai yang ini nih. Yang ini yang tengah, sorry. Yang James M. Brady dan Jesperson. Ini enak nih. Wiley ini enak. McGraw-Hill juga oke sih, Raymond Chang. Cuma buat saya latihannya nggak terlalu menantang, nggak terlalu ini. Kalau yang General Chemistry for Engineers, tadinya saya lebih merekomendasikan ini untuk sebagai pegangan kita dibandingkan yang Brown. Cuma itu masih proses lah. Karena dua-duanya kan for engineers. Jadi memang pendekatannya sedikit berbeda dengan basic science. Oke, silakan kalau ada lagi. Oke, kalau sekalian lah sambil nunggu-nunggu 17.30. Oh ya, jangan lupa ngisi daftar hadir.
Silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada. Kalau nggak ada, kuliah hari ini kita cukupkan saja. Kalian latihan, besok kita ketemu dulu pagi. Beberapa menit sebelum ada kuis gitu ya. Kalau punya soal yang kira-kira, wah ini keluar nih kayaknya nih. Ya udah, bawa aja. Kita bahas lah. Saya bahas. Kita bahas bersama maksudnya. Oke ya. Kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sehat-sehat semuanya, selamat melakukan uji coba, jangan serius-serius sekali lah. Namanya uji coba gitu ya. Santai aja. Yang penting adalah kalian baca semua aturannya ya. Hati-hati dengan aturan. Dan baca soalnya dengan cermat. Ya, gimana? Mau nanya, itu yang izin SS benar-benar nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nanti kalau kalian Makasih. screenshot, kalian sebarin, ya teman kalian lihat gitu ya. Kalian kasih tahu aja ke adminnya nanti itu nomor berapa. Adminnya bisa ngeliat kok. Jawaban kalian berapa. Nanti kalian akan diberikan waktu. Jadi gini skemanya. Kalian tes. Gitu ya. Kalian tes. Kalau mau di screenshot boleh lah. Cuma jangan disebar untuk pribadi aja oke lah. Mungkin. Cuma nggak tahu sih. Saya nggak berani bilang. Ikutin aja aturannya. Intinya kalian tes. Kalau bingung, catat nomor berapa yang menurut kalian bermasalah. Oke. Lanjutkan aja tesnya. Sampai selesai. Setelah selesai baru laporkan. Oke. Di Teams. Kemudian setelah itu nanti admin atau tim dosen akan ngasih kalian waktu untuk mengecek jawaban kalian. Jadi nanti kita kuis tuh sampai 8:30. Siangnya mungkin kita kasih waktu, dibuka waktu buat kalian ngecek jawaban kalian sampai sore. Kalau ada yang misalnya sistem jawaban kalian benar, terus kalian lihat kunci jawaban, sama nih, kok nggak dikasih nilai? Kalian bisa protes. Gitu ya. Jadi diperiksanya seperti itu, nanti setelah sore kita tutup lagi, nanti kalian bisa kasih protesnya di mana. Cuma jangan sampai kalian mengirimkan screenshot di Teams. Itu yang nggak dibolehkan sebenarnya. Kira-kira seperti itu, Profi? Oh ya, terima kasih, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada kuliah hari ini kita cukupkan. Sehat-sehat, makan yang benar, istirahat, jangan serius-serius sekali belajarnya. Selamat sore, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari sama-sama. Yo. Terima kasih, Pak. Yo.